Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memiliki sangat banyak tanaman hiasnya. Tidak hanya ada pada bagian sini, namun pada bagian halaman rumahnya ini ya. Dan ini padahal berada pada bagian belakang rumah. Nanti pada bagian depan rumah juga masih banyak sekali tanaman hiasnya. Dan hebatnya sang pemilik tanaman hias tersebut meskipun memiliki koleksi yang sangat banyak, namun tanaman hiasnya itu sangat terawat karena tanaman hiasnya terlihat sangat subur-subur sekali ya, sangat subur-subur sekali. Dan penempatannya juga sangat tepat sekali. Keren ya, dan saya sangat dibuat betah pada tempat ini karena yang jelas ada tanaman hias yang di packing dengan cara yang baik, dan juga keberadaan tanaman hiasnya yang memang benar-benar terlihat sangat subur dan terawat ini. Dan saya bakalan melihat pada bagian tanaman hias gantungnya dulu ya. Pada bagian sisi ini ada tanaman hias sirih keraton, cantik banget ya. Dan untuk jenis tanaman hias sirih keraton ini kalau di desa itu masih banyak sekali didapatkan, itu di kebun-kebun ya, untuk jenis tanaman hias sirih keraton. Kemudian ada tanaman hias English Ivy. Ini juga merupakan salah satu tanaman hias favorit ketika dijadikan tanaman hias gantung ataupun menggunakan pot tempel. Kemudian ada Philodendron Brazil. Kemudian ada tanaman hias terang bulan. Kemudian ada tanaman hias Philomichan, cantik banget ya, cantik banget. Kemudian ada tanaman hias Philomon. Kemudian ada sirih gading juga. Kemudian ada sirih joy. Dan kemudian ada tanaman hias sirih marble. Dan di sini untuk jenis tanaman hiasnya ya, yang sirih ini sangat cantik sekali dan sangat rimbun. Tampilannya itu begitu cantik ya, tampilannya itu begitu cantik sekali karena memang ketika sudah mulai memunculkan tunas ataupun sulur yang sudah mulai memanjang, ini dilakukan pemangkasan. Kalau tidak, ini juga diatur ya, diatur pada bagian potnya ini, batang-batangnya ini agak dilingkarkan sehingga tampilannya itu benar-benar cantik. Untuk semua jenis tanaman sirih ya, jenis sirih ini benar-benar cantik sekali. Kemudian di situ juga ada tanaman hias lidah katak. Kemudian juga ada tanaman hias lili Paris yang spider plant. Nah, kemudian pada bagian rak sini ini ada beberapa tanaman hias. Ini ada tanaman hias, ada Calathea sepat ataupun stromata ya. Ini cantik banget dan rimbun sekali. Kemudian ada Peslili variegata. Kemudian ada Aglonema Snow White. Kemudian ada tanaman hias meranti Bali ataupun Triostar. Dan di sini nanti saya bakal melihat juga media tanamnya yang dipakai ya. Karena terlihat sekali untuk tanaman-tanaman hiasnya ini tumbuh dengan sangat baik sekali. Dan di sini saya bakalan cek yang secara kebetulan tidak ada tanaman hiasnya ya. Namun ini baru saja memulai menanam tanaman hias. Ini jenisnya kayak monstera ya. Ini menggunakan media tanam tanah yang kemudian dicampur dengan pupuk kandang, yang menjadikan tanaman hias beliau ini bisa tumbuh sangat baik seperti ini. Dan kemudian di sini juga ada tanaman hias, ada anggrek, ada peperomia watermelon, kemudian ada Philo crocodile ya. Kemudian ada juga tanaman hias Bromelia cryptanthus. Dan ini untuk jenis tanaman hias anggrek, di sini menggunakan media tanamnya itu ini ada dari serabut dari kelapa ya, namun ini dicacah kotak-kotak seperti ini. Dan kemudian ada juga ini dari akar-akar pakis seperti ini, kemudian ada arangnya. Keren banget ya, sangat telaten sang pemilik untuk merawat jenis tanaman hiasnya. Karena pada dasarnya untuk menanam tanaman hias
ketika hanya menggunakan media tanam tanah saja itu memang benar-benar sudah bisa baik, karena media tanam tanah itu sifatnya itu netral ya, tidak seperti sekam ataupun menggunakan pupuk kimia ya. Itu kadang ketika langsung penggunaan yang tidak teratur, tidak difermentasikan, itu bisa merusak pada bagian tanamannya. Namun ketika menggunakan sekam dicampur dengan tanah, ketika sudah difermentasikan dulu sekitar 1 minggu baru dilakukan penanaman, itu akan aman sekali terhadap tanaman hiasnya. Dan memang untuk sekam ya itu lebih berunggah. Namun jangan khawatir juga ketika menggunakan media tanam tanah itu sudah mulai bantat ya, karena memang ketika menggunakan media tanam tanah itu jika terlalu sering disiram ya, itu pasti lama kelamaan itu akan bantat. Namun saya punya akal bagaimana agar menjadi gembur lagi dan subur lagi dan berunggah ataupun berporos. Pada bagian media tanamnya ini dibuat sehancur seperti ini, namun hati-hati ya, karena takutnya juga ada tunasnya. Nah, dibuat seperti ini juga akan menjadi tanaman hias tersebut itu berunggah lagi ya, media tanamnya itu berunggah lagi. Dan di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias yang ditaruh pada bagian rak sini. Itu ada tanaman hias Calathea loissae, ada Persili variegata, ada Aglonema butterfly, ada Aglonema bicroy, kemudian ada Aglonema bicroy yang mutasi ya. Ini memang memiliki daun yang sangat cantik ketika menampakkan warna daun seperti ini. Ini cantik sekali. Ini berbeda ya kedua jenis Aglonema ini untuk warna daunnya. Kemudian ada tanaman hias Calathea ornata batik, kemudian ada lili juga. Dan kemudian di bagian sisi sini ini ada tanaman hias bougainville ya, cantik banget ya, keren banget. Dan saya sangat menyukai ketika melihat tanaman-tanaman hias itu terawat ya, terawat seperti ini dan tampil cantik seperti ini. Dan hampir full ya, hampir full pada bagian halaman ataupun teras rumah sini. Keren banget ya, keren banget. Itu nanti tampak pada bagian depan rumah. Ini masih di belakang rumah saya ya, masih berada di belakang rumah. Keren banget, dan saya sangat-sangat menyukai tempat ini. Dan pada bagian halaman sini ini ditaruh beberapa jenis tanaman hias puring. Memang untuk jenis tanaman hias puring merupakan salah satu tanaman yang memang tahan terhadap cahaya matahari. Makin terkena cahaya matahari yang berlebihan, maka pada bagian daunnya itu akan memberikan warna terbaiknya ya, ataupun warna paling cantiknya. Dan tidak hanya ada tanaman-tanaman hias, namun di sini juga beliaunya memanfaatkan halaman ataupun terasnya ini untuk menanam tanaman. Ada kacang tanah seperti ini ya. Kemudian ada kucai juga pada bagian pojok sana, juga ada cabai. Karena memang halaman rumahnya itu sangat-sangat luas ya, sangat-sangat luas sekali. Keren banget ya. Dan saya bakalan berpindah kepada bagian samping rumah sini ya, samping rumah sini, dan nanti saya bakalan menuju pada bagian depan rumah. Di sini juga ada tanaman hias. Ini sepertinya kayak masuk ke philodendron ya, ke philodendron. Kemudian ada anggun ayu juga, Divenbasia anggun ayu. Kemudian ada tanaman hias puring. Kemudian ada begonia juga. Keren banget ya, keren banget. Semua halaman dan terasnya ini full, benar-benar full tanaman hias. Dan di sini ya, ini bisa dilihat, keren banget. Rumahnya sangat klasik juga ya, sangat klasik juga. Suasana di desa seperti ini masih memiliki halaman yang sangat luas seperti ini, namun kondisinya dibilang sangat bersih untuk ukuran halaman yang sangat luas ini ya. Di bagian sisi sini ini ada tanaman hias puring, kemudian ada semacam kayak hajuang ya, aja hajuang.
Kemudian ada amaryllis juga di bagian sini. Ada dolar, ada keladi tikus. Full ya, full tanaman hias. Keren banget dan penataannya juga sangat rapi. Selain merawat tanaman hiasnya, namun juga merawat pada bagian halamannya. Padahal halamannya ini benar-benar luas sekali ya. Benar-benar luas sekali, namun tampak pada halamannya ini sangat-sangat bersih. Sangat-sangat bersih. Di bagian sini ini ada calathea. Ini calathea ornata batik ya, namun ini yang memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian ada tanaman hias puring, kemudian ada philodendron jari juga, kemudian di sini juga ada philodendron, dan ada beberapa jenis tanaman hias anggrek dan adenium. Kemudian ada tanaman hias begonia selat, kemudian ada tanaman hias Begonia brevirimursa ataupun red wallet. Kemudian ada tanaman hias red carpet ya, red carpet, ada katedral. Kemudian ini juga ada begonia yang hampir seperti red carpet, namun ini tidak berbulu ya, tidak berbulu dan tidak tebal. Ada pilolinet yang memang memiliki ukuran yang sudah besar seperti itu ya. Dan ini juga ya, ini ada juga tanaman hias, ini jenisnya apa ya, saya lupa. Ini untuk jenis daunnya sama bunganya itu seperti perselili. Namun jenis tanaman hias yang satu ini memang sekarang ini ya lagi difavoritkan sekali, memang karena memiliki daun yang memang tebal, warna hijaunya itu cakep banget sehingga pandangannya itu menjadi cantik, dan juga mempunyai bunga yang kayak perselili ya, warna putih. Kemudian di sini juga ada tanaman hias Anthurium gelombang cinta, ada Philo crocodile, ada okalis juga, Anthurium bunga flamingo, ada kemuning juga. Keren banget ya, dan saya dibuat betah pada tempat ini karena memang keberadaannya itu benar-benar sangat asri, dan koleksi tanaman hiasnya dan cara merawatnya itu membuat saya itu takjub. Pinter ya, banyak banget dan sangat telaten juga ya untuk memperbanyak tanaman hiasnya seperti ini. Ini ada satu tanaman hias red wallet ataupun brevirimursa, ini dengan cara memperbanyak dengan cara stek batang. Ini juga, namun ini menggunakan perbanyakan dengan cara stek daun. Di situ juga ada tanaman hias begonia escargot keong. Keren banget ya. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias dan bagaimana juga penataannya, penggunaan media tanamnya. Dan intinya ketika tanaman hias itu dirawat dengan baik, ditempatkan dengan cara yang baik juga, penempatan yang baik, itu juga akan menghasilkan sesuatu yang sangat indah. Dan pertumbuhan tanaman hiasnya juga pastinya akan menjadi jauh lebih baik ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.